Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. We are from group 2. We would like to present about analyzing discourse. Before we start our material today, I would like to introduce our member first. The first presenter is me, Khairunisa Solihah. The second presenter is Khuriatul Mala. The third presenter is Milenia Trista Aryuni. The fourth presenter is Nurwenia Eka Maudida. And the last presenter is Liza Akramatul Mufida. Okay, now we go to the first part of analyzing discourse. That is pragmatics and politeness theory. Okay, now first, what is pragmatics? Apa itu pragmatik? Di dalam chapter 14 terdapat sebuah contoh kalimat yang berbunyi You didn't buy a paper. Sebenarnya apa sih arti kalimat ini? Meskipun kita tahu arti dari setiap kata dari kalimat di atas, kita sadar bahwa kertas atau paper ini mengacu pada suatu kabar. Dan ya, benar bahwa itu adalah struktur interrogatif, namun itu tidak cukup untuk menguraikan maknanya secara jelas. Bisa jadi kalimat di atas itu sebagai a request for information, permintaan informasi, or as a complaint, sebagai keluhan, or even a rebuke, atau bahkan sebagai teguran. Tergantung pada hubungan sosial antara participant and the background knowledge tentang pembelian koran di dalam rumah tangga. Pragmatics extend the analysis of meaning beyond grammar and word meaning to the relationship between the participants and the background knowledge they bring to a situation. Pragmatics is concerned with the analysis of meaning in interaction. Pragmatik memperluas analisis makna di luar tata bahasa dan makna kata kehubungan antara participant and the background knowledge yang mereka bawa ke dalam suatu situasi. Pragmatik berkaitan dengan analisis makna dalam suatu interaksi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai conversational maxim and implicator. Nah, Paul Grice, seorang filsuf Inggris, mengusulkan untuk menjelaskan asumsi dasar tentang interaksi. Dia menyarankan bahwa kecuali kita memiliki alasan untuk berpikir sebaliknya, kita menganggap orang yang mengikuti prinsip dasar kerja sama dan menjadi succinct, truthful, relevant, and clear. He formulated this proposal as 4 maxims of cooperative talk which can be summarized as follow. Jadi beliau merumuskan usulan tersebut sebagai 4 maksim pembicaraan kooperatif yang dapat diringkas sebagai berikut. Yang pertama adalah quantity, kuantitas. Say as much as but not more than is necessary. Kamu bisa mengatakan sebanyak-banyaknya tetapi tidak lebih dari yang diperlukan. Next is quality atau kualitas. Don't say what you believe to be false or for which you lack evidence. Jangan katakan apa yang sekiranya kamu yakini salah atau yang sekiranya kurang bukti. Selanjutnya ada relation. Nah, di sini harus menjadi relevan or be relevant. Selanjutnya ada manner, be clear, unambiguous, brief, and orderly. Jadi jelas, tidak ambigu, singkat, dan teratur. Nah, faktanya tentu saja karena berbagai alasan orang tidak selalu mengikuti aturan di atas. Mereka mungkin dengan sengaja ingin menyesatkan orang lain seperti dalam example 6. Nah, di sini Sally tidak mengatakan sesuatu yang salah, tetapi pernyataannya menyiratkan bahwa dia telah memenuhi persyaratan untuk lifting dalam gym, yaitu menyelesaikan pekerjaan rumahnya. Nah, ayahnya secara keliru ternyata menyimpulkan bahwa dia telah menyelesaikan pekerjaan rumahnya. Di beberapa komunitas, misalnya seperti Republik Malagasy, karena berbagai alasan budaya, orang secara sistematis tidak informatif. Jadi, misalnya mereka dengan sengaja menghindari memberikan informasi yang tepat tentang kerabat dan teman mereka. Karena dengan melakukan itu, mereka percaya bahwa mereka dapat menarik perhatian roh jahat. Namun, karena semua anggota komunitas mengetahui tentang kendala ini, hal itu tidak menimbulkan implikatur percakapan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai conversational maxims and politeness. Seringkali alasan mengapa orang tidak mengikuti maksim percakapan berkaitan dengan pertimbangan kesopanan atau politeness, dan disinilah pragmatik tumpang tindih dengan sosiolinguistik.
politeness atau kesopanan seperti yang dibahas dalam chapter 11 atau bab 11 memerlukan pertimbangan faktor-faktor sosial seperti seberapa baik kita mengenal seseorang, apa peran sosial atau status relatif mereka dalam hubungannya dengan kita, dan jenis konteks sosial tempat kita berinteraksi. Robin Lakoff, an American pragmatic researcher who has been called the mother of modern politeness theory, introduced 3 rules of politeness. Robin Lakoff, yaitu seorang peneliti pragmatik Amerika yang dijuluki ibu dari teori kesantunan modern, memperkenalkan 3 aturan kesopanan. Yang pertama, don't impose. Nah, don't impose di sini use modals and hedge. Contohnya, I wonder if I might just open the window a little. Selanjutnya ada give option. Use interrogative including tag questions. Jadi menggunakan kalimat interrogatif dan diikuti tag question. Contohnya, do you mind if I open the window? It will be nice to have the window open a little, wouldn't it? Selanjutnya yang terakhir ada be friendly. Use informal expression, endearments. Contohnya, be a honey and open the window, darling. 2 aturan pertama mengungkapkan pengertian negative politeness yang sudah dijelaskan pada chapter 11 atau bab 11. Sedangkan aturan terakhir berkaitan dengan konsep positive politeness. Nah, konsep negatif dan positive politeness merupakan komponen dari teori politeness yang terkait dengan peneliti pragmatik Brown and Levinson yang dirujuk pada bab 11. Nah, yang terakhir kita akan membahas mengenai social linguistic and politeness. The concept of positive and negative politeness and the idea of rules or strategies for expressing politeness have generated a good deal of research. One area of this research has involved exploring how different speech acts are expressed appropriately and politely in different social and cultural contexts. Konsep positif dan negatif politeness dan gagasan tentang aturan atau strategi untuk mengungkapkan kesopanan atau politeness telah menghasilkan banyak penelitian. Salah satu bidang penelitian ini adalah mengeksplorasi bagaimana tindak tutur yang berbeda diekspresikan secara tepat dan sopan dalam konteks sosial dan budaya yang berbeda. Social linguists examine the patterning of such pragmatic politeness traits in the usage of different social groups in particular social contexts or in the construction of particular social identities. Ahli sosiolinguistik memeriksa pola perangkat kesantunan pragmatis dalam penggunaan kelompok sosial yang berbeda dalam konteks sosial tertentu atau dalam konstruksi identitas sosial tertentu. Jadi, misalnya, perangkat pragmatis tertentu atau bahkan tindak tutur dapat lebih sering digunakan oleh kelompok etnis atau sosial tertentu dalam konteks tertentu. Misalnya, hingga awal abad ke-21, tak atau secara khusus dikaitkan dengan percakapan melibatkan orang Maori di Selandia Baru dan berkontribusi pada pembangunan identitas etnis Maori. Namun, ini telah menjadi lebih luas dan saat ini cenderung menandakan informalitas dan identitas Selandia Baru daripada identitas Maori pada khususnya. Okay. In here, I will continue the explanation about the material for now. For this special occasion, I will explain to you about ethnography of speaking. What is ethnography of speaking? The ethnography of speaking, also known as the ethnography of communication since it embraces feature of nonverbal communication too, is an approach to analyzing language which has been designed to heighten awareness or culture-bound assumption. Jadi, ethnography of speaking ini adalah suatu pendekatan untuk menganalisis bahasa yang telah dirancang untuk meningkatkan kesadaran akan asumsi yang terikat oleh suatu budaya. Nah, menurut Delheims atau the sociolinguistics who first developed about this theoretical approach. Jadi orang yang pertama seorang sosiolinguistis pertama yang mengembangkan
tentang ethnography of speaking ini, ketika kita akan meneliti tentang ethnography of speaking, ada beberapa hal atau ada beberapa item yang harus benar-benar kita perhatikan atau kita teliti. Yang pertama itu ada genre or types of event. Jadi genrenya apa sih, atau itu mungkin atau itu mungkin pembicaraan di phone call, atau itu mungkin conversation, atau sebuah business meeting or lesson or interview or blog. Nah, itu harus diperhatikan. Kemudian yang berikutnya itu ada topik or what people are talking about. Jadi topiknya apa sih dari pembicaraan tersebut, atau mungkin itu membahas tentang holiday, sport, or social linguistic, or politik. Nah, next yaitu ada purpose or function. Jadi the reason for the talk. Jadi reasonnya, alasan pembicaraan itu untuk apa sih? Contohnya ada untuk atau to plan an event, to catch up socially, to teach something, to persuade someone to help you. Nah, itu purpose or functionnya. Kemudian yang harus kita perhatikan lagi yaitu ada setting, yaitu where the talk takes place. Di mana sih tempat suatu pembicaraan itu terjadi, atau mungkin at home, atau mungkin in the classroom, atau mungkin in the office. Nah, biasanya orang-orang yang bicara di kantor pasti akan cenderung berbeda dengan pembicaraan orang-orang yang sedang bersantai di rumah. Biasanya orang-orang yang sedang berbicara di kantor itu akan cenderung menggunakan bahasa formal, but kalau orang-orang yang sedang ada di rumah atau percakapan yang sedang ada di classroom itu biasanya menggunakan bahasa yang informal atau non-formal. Kemudian key or emotional tone atau nada kuncinya yang digunakan dalam pembicaraan tersebut itu apa, atau mungkin pembicaraan yang serius, atau mungkin just jocular or sarcastic. Nah, kemudian ada partisipannya, characteristic of those present and their relationship. Jadi sex-nya berbeda atau age-nya berbeda, status social statusnya berbeda, and then role and relationship-nya berbeda. Nah, mungkin itu nantinya akan mempengaruhi percakapannya, pembicaraannya. Mungkin perempuan dengan laki-laki kan pasti berbeda. Kemudian ada age, perbedaan umurnya berbeda, nanti pasti akan cenderung lebih berbicara formal. Kemudian ada sosial statusnya berbeda. Nah, itu juga akan mempengaruhi ya sebuah pembicaraan. Nah, kemudian ada message form, code, and or channel. Jadi salurannya menggunakan apa, atau mungkin percakapan itu terjadinya menggunakan telepon atau letter di surat atau email. Kemudian ada language and language variety or non-verbal. Kemudian yang selanjutnya itu ada message content or specific details of what the communication is about. Jadi isi dari percakapan itu atau isi dari pembicaraan itu tentang apa sih, membicarakan tentang apa, atau mungkin organizing a time for a football match, atau describing how a tape work, kemudian atau describing how to make something. Nah, itu. Kemudian ada exequent or ordering of speech act. Jadi urutan pembicaraan itu bagaimana, yang pertama atau mungkin itu ada nanti greetingnya, salam atau saling menyapa, how are you, or assalamualaikum. Nah, seperti atau yang lain-lain, greeting yang lain-lain. Kemudian ada dilanjut dengan meeting turn taking rules, kemudian dilanjut dengan ending a telephone conversation, mungkin seperti itu. Exequentnya harus diperhatikan. Kemudian ada rules for interaction or prescribed order of speaking. Jadi aturan dari interaksinya bagaimana. Nah, who must speak first? Siapa yang harus berbicara pertama? Nah, who must respond to the celebrant at a wedding? Who close a business meeting? Nah, itu aturan interaksinya harus bagaimana harus diperhatikan juga. Kemudian norm for interpretation of what is going on, the common knowledge and shared understanding of the relevant cultural presupposition. Nah, itu yang terakhir. So,
yang paling penting itu singkatnya. In short, ethnography of communication allows researcher to connect linguistic form with cultural practice. Jadi singkatnya etnografi komunikasi atau ethnography of speaking ini memungkinkan seorang peneliti untuk menghubungkan bentuk-bentuk linguistik dengan suatu praktik budaya yang ada dalam masyarakat. Nah, itu ya tentang ethnography of speaking. Okay, for the next explanation is about insider and outsider. Another distinction which is highlighted by an ethnography of speaking or communication approach is the role of the researcher as an insider or an outsider in a community. There has been a great deal of discussion in sociolinguistics about the relative advantages of researching and a culture from the inside as a member of the community as opposite to coming into a community as a researcher from outside. Jadi, perbedaan lain yang disorot oleh pendekatan ethnography of speaking ini adalah peran peneliti sebagai orang dalam atau orang luar dalam suatu komunitas. Ada banyak diskusi dalam sosiolinguistik tentang keuntungan relatif dari meneliti budaya dari dalam, yaitu sebagai anggota komunitas itu atau sebagai lawan datang ke komunitas, yaitu sebagai peneliti dari luar. Nah, jadi evaluasi orang tentang arti ucapan atau pertukaran tertentu yang mungkin agak berbeda dari evaluasi mereka yang merupakan orang dari dalam suatu budaya. Nah, jadi seperti ini. Kita dapat dengan mudah salah menafsirkan makna dari suatu isyarat ataupun ucapan atau bahkan keheningan jika kita berasumsi bahwa kita tahu artinya, dan dengan demikian kita juga tidak pernah mempertanyakan maknanya. Jadi misalnya, contohnya seperti ini. Alasan silent antara dua orang India Cuna yang baru pertama kali bertemu tidak bisa dimaknai oleh seorang pun dari luar budaya tersebut, tanpa pengetahuan yang baik tentang budaya orang Cuna itu. Orang luar mungkin akan merasa sangat membingungkan atau mungkin akan merasa sangat bingung karena pembicaraan formulatif yang meyakinkan untuk menghilangkan ketegangan dari orang yang belum kenal atau orang yang pertama kali bertemu adalah cara normal untuk menyapa orang asing di banyak komunitas barat. Tapi berbeda dengan orang India Cuna di Panama. Bagaimanapun, keheningan atau silent itu formulatif adalah respon yang tepat untuk menangani situasi yang ambigu atau tidak dapat diprediksi, di mana si orang yang baru kita kenal itu atau orang asing itu memiliki status yang tidak jelas. Jadi orang India Cuna itu memilih untuk diam ketika menyapa orang-orang yang mereka tidak kenal, karena mereka itu tidak tahu status sosial mereka itu tidak tahu status orang tersebut seperti apa, atau mungkin orang tersebut maksudnya orang dari mana, atau orang yang pemarah atau bukan. Jadi mereka itu lebih memilih diam daripada menyapa orang-orang tersebut. Nah, mungkin silentnya orang India Cuna ini tidak bisa diartikan langsung bahwa orang India Cuna itu orangnya sombong-sombong atau bagaimana gitu. Tapi sebenarnya kalau kita teliti lebih dalam, ya memang seperti itu budayanya orang Cuna ketika pertama kali bertemu dengan orang asing. Okay, I think that's all for my explanation. For the next material will be delivered by my partner Milenia Trirista. For Milenia Trirista, time is yours. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Milenia Trirista Arini. Di sini saya akan menjelaskan bagian 3, yaitu interactional sociolinguistic. Apa sih interactional sociolinguistic itu? Jadi interactional sociolinguistic itu adalah pendekatan studi wacana yang berfokus pada bagaimana pengguna bahasa menciptakan makna melalui interaksi sosial. Nah, ahli sosial linguistik interaksional biasanya menggunakan alat analisis percakapan yang
terperinci, seperti memperhatikan dengan cermat perilaku pengambilan giliran, keraguan-raguan, jeda, dan perilaku paralinguistik. Misalnya perilakunya mendesah, tertawa, menarik nafas, sedih, marah, dan lain segala macam. Nah, untuk menafsirkan apa yang pembicara maksudkan. Nah, tetapi tidak seperti analisis percakapan inti, ahli sosiolinguistik interaksional juga memperhitungkan konteks sosiokultural yang lebih luas di mana interaksi terjadi. Jadi, mereka membawa pengetahuan mereka tentang komunitas dan norma-normanya dalam menafsirkan apa yang terjadi dalam suatu interaksi tersebut. Oke, di sini terdapat contoh tentang kutipan dari interaksi di tempat kerja antara sekelompok pria dalam tim teknologi informasi di sebuah perusahaan yang dikenal sebagai Trank. Bagi di sini ada percakapan dengan Jack, Cole, Jude, Bar, Jack, and Bar. Oke. Ada 3 orang di sini. Yang pertama yaitu, "Do you want me to come as well?" Nah, di sini Cole menjawab, Lauk. Dia tertawa. Nah, selanjutnya Jude menjawab, Don't wear an acer tie." Oke, di sini ada yang ditandai don't wear a. Nah, selanjutnya Bar menjawab, Lauk. Tertawa. Yeah, you can go incognito. Nah, General Laughter. Selanjutnya yaitu Jack. Hide in the back row. Nah, terus ada yang tertawa. Nah, selanjutnya Bar. Just don't say anything. Oke, nah bisa kita lihat di percakapan di atas bahwa jelas dari tawa bahwa para pria itu saling bertukar komentar lucu. Tetapi hampir tidak mungkin untuk mengetahui dengan tepat apa sih yang terjadi. Nah, tanpa kita tahu informasinya lebih lanjut. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang komponen dari interactional sociolinguistic. Nah, di sini ada contextualization cues. Nah, dalam perspektif sosiolinguistik interaksional, peneliti mencari isyarat kontekstualisasi, yaitu ciri-ciri yang digunakan oleh penutur dan pendengar untuk menginterpretasikan apa kegiatannya, bagaimana isi semantik yang harus dipahami, dan bagaimana setiap kalimat berhubungan dengan apa yang mendahului atau mengikutinya. Nah, jadi isyarat kontekstualisasi ini menandakan pengandaian kontekstual, yaitu pengetahuan yang diasumsikan oleh pembicara telah dimiliki pendengar atau informasi yang dapat mereka kerjakan sendiri dengan memperhatikan ciri-ciri konteksnya. Nah, isyarat kontekstualisasi memungkinkan peserta untuk menyimpulkan interpretasi yang paling mungkin dari suatu ucapan. Nah, jadi di sini tuh bentuknya bisa bermacam-macam. Pada contoh di atas tadi, contoh 19, tawa dan nada menggoda yang digunakan oleh Dudley and Barry berfungsi sebagai isyarat penting bahwa komentar mereka dimaksudkan untuk diartikan sebagai lelucon yang lucu, bukan saran yang serius. Seperti itu. Oke, di sini ada contoh 20 yang pramusajinya mencoba membantu pelanggan dengan menawarkan pilihan bahasa kepada mereka. Jadi di beberapa bagian Kanada, pilihan antara bahasa Prancis dan Inggris untuk interaksi dimuat secara politis. Paling tidak, pilihan tersebut dapat menyampaikan informasi tentang identitas budaya di sana. Seperti itu. Nah, di sini ada percakapan antara waiter and bilingual customer. Oke, nah di sini dapat kita lihat bahwa pelanggan menolak untuk memilih dan memaksa pelayan untuk membuat pilihan. Di sini isyarat kontekstualisasi dalam bentuk kegigihan pelayan dan pengulangan pelayan pada baris ketiga, keluhannya dan pengabaian sementara pelanggan semuanya menunjukkan bahwa dia sangat tidak senang
dipaksa untuk membuat pilihan ini. Seperti itu. Nah, selanjutnya contoh 21 di sini sudah bisa dibaca ya bahwa penggunaan tekanan kuat dalam volume tinggi berfungsi sebagai isyarat kontekstualisasi yang menunjukkan bahwa pembicara menemukan kinerja yang sangat baik. Selanjutnya ada example 23 di mana Mia berhasil dengan sangat baik dalam mengatur konteks bersama dan menyelaraskan dirinya dengan Tommy, penerima pesannya, sehingga dia mengantisipasi arahannya dan tumpang tindih dengan artikulasinya. Gerakannya itu dengan demikian memberi isyarat tentang arahan yang akan datang dan memastikan dia menafsirkan niatnya secara kuat. Seperti itu. Nah, jadi perilaku nonverbal seperti ekspresi wajah, anggukan kepala, gerak tubuh, dan diam juga memberikan isyarat kontekstualisasi yang sangat penting yang berharga saat menganalisis data video. Selanjutnya alis yang terangkat dapat memberikan indikasi yang sangat jelas tentang bagaimana suatu ucapan telah diinterpretasikan, meskipun makna tepatnya mungkin berbeda antar budaya. Dalam budaya Polinesia, misalnya nih alis yang terangkat berfungsi sebagai salam, sedangkan dalam budaya Inggris, alis yang terangkat biasanya menunjukkan keterkejutan atau bahkan ketidakpercayaan. Nah, jadi di sini tuh sosial kulturnya ini juga membawa perbedaan dalam menganalisis maknanya seperti itu. Oke, yang poin selanjutnya yang B yaitu miscommunication. Nah, miskomunikasi ini terjadi bisa atau mungkin terjadi antara dua orang, tetapi potensinya lebih besar ketika norma sosiolinguistik yang berbeda dilibatkan. Seperti itu. Ahli sosiolinguistik interaksional telah memberi kontribusi yang berharga untuk mengidentifikasi potensi sumber miskomunikasi antar kelompok sosial budaya yang berbeda. Jadi miskomunikasi antar sosial budaya yang berbeda ini tuh sering terjadi. Contoh example 24 bisa dibaca. Ketika orang-orang dari bahasa yang berbeda atau bahkan latar belakang dialek yang berbeda berinteraksi, bentrokan antara norma wacana dapat terjadi dengan resiko miskomunikasi dengan menggunakan pendekatan sosiolinguistik interaksional. Kita dapat mencari petunjuk untuk membantu menafsirkan apa yang ingin dikomunikasikan oleh pembicara dalam konteks khusus pembicaraan mereka. Masalah pada contoh 24 melibatkan salah tafsir isyarat kontekstualisasi dipengaruhi oleh bahasa ibunya, variasi bahasa Inggris rupa, membuatnya menggunakan tekanan yang kuat dan intonasi yang jatuh pada kata gravy saat menawarkan kepada pelanggan. Nah, fitur prosodi ini ditafsirkan oleh penutur dialek bahasa Inggris lain sebagai indikator pernyataan daripada tawaran. Nah, isyarat kontekstualisasi salah dibaca karena benturan antara ciri-ciri dialek. Nah, jadi di sini tuh terdapat kesalahpahaman penutur dialek bahasa Inggris lain seperti itu. Nah, jadi pendekatan sosiolinguistik interaksional berfokus pada konsekuensi asumsi latar belakang yang berbeda untuk interaksi antar kelompok. Nah, jadi ketika harapan tidak terpenuhi, pendengar membuat kesimpulan tentang pembicara. Misalnya, dia salah dengar, dia mencoba menyinggung, dia tidak kompeten, atau dia bodoh. Nah, sangat jarang kami berasumsi bahwa pembicara memiliki seperangkat aturan interaksional yang berbeda dalam berbicara yang menyebabkan respon mereka atau dari sudut pandang pendengar yang tidak terduga atau merusak. Nah, jadi sosiolinguistik interaksional itu tuh berfokus pada asumsi latar belakang. Jadi karena latar belakang itu dapat terjadi miskomunikasi atau bentrokan yang sering terjadi antar komunikasi seperti itu.
Bismillahirrahmanirrahim, saya Nurwania. Saya akan menjelaskan tentang conversation analysis. Jadi, conversation analysis itu merupakan ilmu yang menganalisis interaksi sosial baik verbal maupun non-verbal dalam situasi sehari-hari. Nah, CA ini atau conversation analysis ini sekarang digunakan oleh peneliti di banyak disiplin ilmu, termasuk sosiolinguistik yang tertarik untuk menganalisa struktur tuturan dan menjelaskan bagaimana kita membuat aturan dari percakapan sehari-hari pada level paling mikro. Ada beberapa hal yang perlu dibahas dalam conversation analysis. Yang pertama ada preferred and dispreferred second pair parts. Beberapa tuturan dapat memungkinkan adanya dua respon. Misalnya, tuturan invitation dapat memungkinkan adanya respon berupa acceptance ataupun refusal. Acceptance di sini dapat diidentifikasikan sebagai preferred response, sedangkan refusal itu diidentifikasikan sebagai dispreferred response. Contoh lain ada di example 29, itu tuturan thought, well, I could dengan ditandai dengan intonasi yang turun, itu merupakan sinyal akan adanya dispreferred response berupa but it would be better if you could find someone else because I have to leave at 2. Jadi sebelum ada dispreferred response itu ada sinyal terlebih dahulu. Selain itu, orang-orang juga bisa memasukkan side sequence ke dalam agency pair. Side sequence ini bisa berfungsi sebagai percakapan tambahan untuk penutur sehingga penutur itu dapat menentukan respon yang akan diberikan, dapat berupa acceptance yang merupakan preferred response maupun refusal yang merupakan dispreferred response. Lalu yang kedua ada conversational feedback. Conversational feedback di sini membahas tentang umpan balik yang dilakukan dalam percakapan. Feedback bisa berupa verbal seperti right, maupun nonverbal seperti menganggukkan kepala, menatap tajam, dan sebagainya. Nah, contoh conversational feedback itu dapat dilihat pada example 32. Di sana terdapat verbal feedback seperti misalnya I'm coming home in 10 minutes. Terus direspon dengan You're coming home in 10 minutes. Ya. Nah, dapat disimpulkan di sini bahwa feedback dalam percakapan akan terus ada selama percakapan itu masih direspon oleh satu sama lain. Lalu yang ketiga ada interruption and overlaps. Dalam conversation analysis ada banyak hal yang perlu dibahas. Misal dalam turn taking pada suatu percakapan dapat terjadi interupsi maupun overlap.
interupsi di sini terjadi ketika penutur yang lain menyela penutur yang sedang berbicara. Sedangkan overlap terjadi ketika dua atau lebih penutur berbicara secara bersamaan dalam satu waktu. Misal dalam example 35, tuturan seperti to change it itu diucapkan bersamaan dengan but it's not just, sehingga tuturan tersebut diidentifikasikan sebagai overlap. Sedangkan form Maori yang disela dengan no dapat diidentifikasi sebagai interupsi. Dalam contoh percakapan ini, interupsi dan overlap dapat diartikan sebagai bentuk ketidaksetujuan. Nah, tapi overlap atau interupsi itu tidak sepenuhnya mengacaukan percakapan. Misalnya dalam example 36, itu terdapat overlap antara tuturan dengan suara tawa. Nah, hal ini dapat diartikan sebagai candaan atau ketidaksengajaan. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa interupsi atau overlap itu tidak hanya diartikan sebagai bentuk ketidaksetujuan atau bentuk negatif, tetapi diartikan menurut respon dan konteks pembicaraan dari asumsi conversation analysis itu. Lalu yang terakhir ada keeping just to the text. Karena peneliti CA itu menganalisis pembicaraan secara detail, maka mereka itu jarang menganalisis teks atau pembicaraan dalam jumlah yang sangat besar. Alih-alih mereka itu fokus pada kutipan yang signifikan, di mana penutur berhasil menyimpan makna yang seringkali tersirat di dalamnya. Cukup sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh Liza Akromatul. Well, my name is Liza Akromatul Mufidah, dan saya akan melanjutkan penjelasan materi yang terakhir, yaitu mengenai Critical Discourse Analysis atau CDA. Nah, seperti yang sudah tertera di slide ini, Critical Discourse Analysis itu berbeda dari semua method of describing discourse yang sebelumnya. Nah, dalam bab ini kita akan membahas mengenai CDA secara eksplisit yang berkaitan dengan penyelidikan tentang bagaimana bahasa digunakan untuk membangun dan juga memelihara hubungan dalam masyarakat yang memiliki tujuan untuk menunjukkan hubungan antara bahasa dan power atau kekuasaan, serta antara bahasa dengan ideologi. Bahasa seksis dan rasis adalah target yang jelas untuk Critical Discourse Analysis, tetapi penelitian CDA memiliki ruang lingkup yang sangat luas, yang mencakup analisis pidato politik, buku teks kedokteran, strategi periklanan dan pemasaran, dan juga banyak bentuk yang lainnya. Critical Discourse Analysis sering menggunakan aspek pendekatan lain, misalnya banyak yang menggunakan pendekatan CA untuk menggambarkan bagaimana peserta memanipulasi aturan percakapan untuk keuntungan politik, atau mereka dapat menggunakan interaksional sosiolinguistik untuk menyoroti relevansi konteks sosial tempat orang beroperasi dan juga hubungan yang mendasari antara bahasa dan ideologi. The next point is power and CDA. Dapat kita lihat dalam contoh pada slide ini,
yang menggambarkan situasi di mana aturan pengambilan giliran bukanlah aturan anggota komite yang seharusnya diperlakukan sama antara satu sama lain atau sederajat, tetapi lebih kepada peserta dalam pertemuan yang secara eksplisit tidak setara. Dalam contoh ini berisi tentang seorang petugas polisi yang sedang menanyai tersangka tentang menanam ganja. Wawancara ini bertujuan untuk menentukan apakah dia menanamnya untuk digunakan sendiri atau untuk dijual. Nah, dalam pertemuan yang tidak setara ini, petugas polisi berhak mengajukan pertanyaan dan mengharapkan tersangka untuk menjawabnya. Tetapi di bagian selanjutnya dalam wawancara ini, petugas polisi secara terbuka terus menantang si yang diwawancarai dengan pertanyaan yang pada akhirnya Sam atau yang ditanyai itu tidak memiliki kesempatan untuk menjawab pertanyaan si polisi tersebut. Conversation ini menunjukkan ciri-ciri discourse dengan jelas yang menunjukkan bahwa ini adalah sebuah pertemuan yang tidak setara. Pendekatan CDA berfokus pada fitur-fitur tersebut untuk menunjukkan bagaimana petugas polisi menggunakan cara-cara verbal untuk mengintimidasi tersangka dan membuatnya merasa tidak berdaya. Poin selanjutnya yaitu ideologi dan juga CDA. At first are one of the most obvious targets of CDA. Iklan adalah salah satu target dari CDA yang paling jelas. Kenapa? Karena pengiklanan menggunakan discourse yang berfungsi untuk mempengaruhi perilaku dari target atau sasaran, biasanya untuk membujuk target untuk membeli produk yang ditawarkan. Iklan akan menarik emosi audiens atau emotional from audience, keinginan serta sikap, dan juga keyakinan mereka yang seringkali tidak terkendali ketika melihat suatu iklan. Another focus of CDA has been discourse which is apparently natural and informative. Jadi, fokus CDA yang lain yaitu nampaknya netral dan juga informatif. Namun, jika diteliti lebih dalam, ternyata memanipulatif bahkan bisa juga menyimpang. Misalnya di dalam contoh dalam slide ini yang merupakan pendekatan CDA yang berfokus pada cara-cara di mana pilihan leksikal seperti riot versus protest versus demonstration atau hooligans versus protestor versus demonstrators yang secara halus menyampaikan posisi ideologis yang berbeda dan simpati politik yang jelas berbeda. Nah, peneliti CDA juga memperingatkan bahwa sebagai pembaca, kita sering tidak menyadari efek dari pilihan tersebut saat kita membaca laporan berita yang tampaknya objektif, padahal tidak. Next, pendekatan CDA itu juga berusaha mengidentifikasi cara-cara di mana readers atau pendengar dimanipulasi melalui pilihan kata atau diksi dan juga konstruksi tertentu untuk mengambil posisi tertentu yang kaitannya dengan topik diskusi. Nah, pada chapter 14 ini secara keseluruhan dapat ditarik kesimpulan tentang gambaran singkat mengenai sedikit pilihan dari berbagai cara berbeda dalam melakukan analisis discourse. Akan menjadi jelas bahwa critical discourse analysis memberikan alat yang berguna bagi sosiolinguis yang tertarik untuk mendeskripsikan secara rinci cara berbicara dan menulis yang terkait dengan kelompok sosial dan budaya tertentu dalam konteks sosial. Setiap pendekatan menekankan aspek yang berbeda dari cara critical discourse analysis yang digunakan dalam berkomunikasi. Contohnya, pragmatik berkaitan dengan analisis makna dalam interaksi serta perspektif sosiolinguistik. Nah, perkembangan teori kesopanan telah menawarkan banyak sekali wawasan tentang cara-cara yang berbeda. Pendekatan yang lain yaitu ethnography of speaking yang menggambarkan peristiwa komunikatif untuk kelompok yang memiliki norma budaya atau sosial
yang bukan dari kelompok mayoritas. Kerangka kerja yang diberikan memastikan bahwa para peneliti tidak mengabaikan fitur-fitur penting dari acara tersebut, dan juga bahwa mereka tidak terlalu menekankan aspek business of usual bagi para peserta. Seorang sosiolinguistik interaksional juga menyoroti konteks sosial budaya yang lebih luas di mana secara langsung. Tetapi pendekatan ini berkaitan mengenai perhatian khusus pada petunjuk linguistik dan non-linguistik yang menjelaskan bagaimana orang menafsirkan interaksi percakapan dalam konteks etnografinya. Kesimpulan selanjutnya dari pendekatan keempat yang dicontohkan dalam bab ini yaitu mengenai conversation analysis, yaitu metode menganalisis lebih dari sekedar percakapan, tetapi percakapan dianggap sebagai dasar. Rapat dan interaksi transisional digambarkan dalam kaitannya dengan pandangan percakapan sebagai aktivitas yang diatur bersama. Dengan signifikasi, ucapan yang sangat bergantung pada posisinya secara berurutan. Versi CA biasanya digunakan oleh para peneliti dengan berbagai kerangka teoritis. Mereka memperlakukan CA sebagai sekumpulan teknis analisis wacana dan menerapkannya sedetail mungkin yang mereka anggap berguna untuk tujuan mereka ke depannya. Para peneliti yang mengadopsi kerangka analisis ini misalnya sering menggunakan CA untuk menyoroti fitur-fitur tertentu dari suatu interaksi yang mencontohkan bagaimana diskurs membangun dan memelihara hubungan kekuasaan dan juga mendukung pandangan tertentu tentang real. Seorang ahli yang bernama Norman Fairclough berpendapat bahwa the widespread societal promotion of standard varieties of a language and the related derogation of vernacular varieties adalah contoh yang spesifik dari hegemoni atau dominasi yang harus diungkapkan dan ditentang oleh critical discourse analysis. Nah, masalah ini akan dibahas di bab selanjutnya, yaitu tentang sikap terhadap bahasa. Okay, that's all explanation from our group. Mewakili presentator semuanya, apabila ada kekurangan dari segi penyampaian materi, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.